Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya? Malam, baik Dek. Siap. Eh, ini kita kenalan dulu ya, Mbak ya. Nama saya Bima, saya dari angkatan 18. Ini dengan Mbak. Saya Arum dari VL6 dari manajemen. Siap. Siap. Angkatannya Mas Wibi itu ya. Yes. Siap. Baik, teman-teman. Eh, di malam hari ini kita kedatangan Mbak Arum. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mengenal Mbak Arum karena beliau ini uh, terkenal sekali di angkatannya, terlebih di Pavali sebagai salah satu alumni yang tekun bergelut di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Dan cocok sekali temanya pada malam hari ini di Pavali Talk kita akan berdiskusi membahas tentang pendidikan anak usia dini. Ini menarik sekali karena khususnya di usia-usia saya ini, di teman-teman sekitaran usia saya yang selisih kurang lebih 3 tahun ini, uh, Dek. sudah mulai berkeluarga dan sudah ada anak sudah mulai momongan gitu. Jadi yang biasanya hidup mungkin hanya dengan pasangannya, berpikiran seputar dengan pekerjaan pasangannya yang sudah dewasa itu, sekarang kedatangan satu anggota tambahan gitu, yang mungkin sudah harus memikirkan planning kedepannya untuk pendidikan ini seperti apa gitu. Apakah hanya di bangku formal saja, ataukah perlu juga disiapkan dari sisi keluarga dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini akan kita bahas lebih jauh. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk para pemirsa semuanya, pendengar semuanya, silakan bergabung. Bisa nanti dipencet di akun Ipavali, Ipavali nanti bisa didengarkan karena pembahasannya ini sangat-sangat menarik, sudah disiapkan oleh pakarnya langsung. Jadi Mbak Arum ini tidak hanya apa namanya, tidak ini Mbak ya, cuma nggak cuma yang kayak baru beberapa tahun, ya sudah lama ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak di dunia pendidikan anak ini? Kalau untuk anak-anak usia dini itu sahnya ya, sahnya itu Siap. 15 tahun. Tapi sebenarnya kalau Nah, ngajar TK itu sudah hampir 20-an tahun. wah, 20-an tahun pengalaman itu kalau di dunia corporate itu sudah apa ya, atasnya manajer itu apa? Jadi kan pengalamannya udah top of the top lah istilahnya. Kalau kalau udah doktorat lah mungkin ya. Nah, baik, kita mulai diskusi pembicaraan kita malam hari ini. Seperti biasa, kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Mbak Arum. Selamat malam, Dek Bima. Bima Ya, ya? siap, siap. Nah, ini Mbak Arum di mana nih? Di rumah. Sebenarnya barengan sama kuliah nih. Oh, siap, siap. Tetap ini ya, menambah-nambah ilmu lagi gitu ya Mbak ya? Kebetulan saya kan memang kuliahnya itu belum linear ya. Kemarin kan S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris. Ya, Kemudian sekarang kan saya bergelutnya di pendidikan anak usia dini. Jadi sejak setahun yang lalu itu memang galau mau ambil apa S2-nya itu di bahasa Inggris atau di pendidikan anak usia dini. Tapi karena saya memang sudah concern di apa PAUD ya, pendidikan anak siap. usia dini, saya lanjutnya di S2-nya ini di apa? S2 PAUD di UNY. Oh, siap, 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 siap. Jadi ini sudah dari sisi pengalaman sudah banyak, ini lebih difokuskan lagi di sisi akademiknya begitu ya. Betul banget. Nah, nah Tinggal di berarti sini. ini ah, makin sinkron gitu. Jadi pembahasannya ini daging semua ya harapannya. Jadi teman-teman semua yang ada di sini jangan sampai ketinggalan karena ini menarik sekali gitu. Baik, so untuk memulai ini saya ada pembukanya. Pendidikan usia dini ini penting, tapi bagaimana kita harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang benar. Karena orang tua terlebih di Asia, di Indonesia khususnya, itu kan mengenal bahwa anak ini harus bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak hal yang harus bisa dia lakukan. Tapi ada kalanya bahwa perkembangan yang diharapkan orang tua itu tidak sesuai dengan masa tumbuh kembang anaknya. Nah, di sini kita kedatangan dengan Mbak Arum yang akan memberikan berbagai macam informasi, khususnya bagi orang tua baru, orang tua yang uh, masih muda, untuk bagaimana menyiapkan
lingkungan pendidikan anaknya ataupun lingkungan tumbuh kembang anaknya. Baik, untuk mengawali pembicaraan kita baru, pendidikan usia dini itu apa sih, Mbak? Pendidikan anak usia dini deh. Jadi ada Iya, anak. pendidikan anak usia dini. Oh, siap, siap. Iya, pendidikan Jadi anak, ya. kalau di Indonesia itu dari usia 0 sampai 6 tahun itu yang dinamakan 0 pendidikan sampai 6. dini. Jadi orang Siap, taunya PAUD gitu ya. PAUD PAUD di siap. mana? Sedangkan sebenarnya PAUD itu ya ini pendidikan yang seharusnya anak-anak dapatkan dari usia 0 sampai 6. Nah, PAUD sendiri itu sebenarnya kan ada PAUD yang apa non formal dan ada yang formal. Kalau Baik. itu yang formal, yang non formal itu seperti kelompok bermain, playgroup itu non formal gitu. Oh, meskipun di sekolah ya? Iya, jadi sebenarnya kan kalau TK itu belum sekolah loh, Dek. Itu Oh, iya, iya, iya. kan kanak-kanak. Jadi eh, katakan tanda kutip dinamakan sekolah sebenarnya bukan sekolah, itu tempat mereka untuk main terstruktur begitu. Itu yang di taman kanak-kanak. Sekolahnya yang benar itu nanti di SD gitu. Oke, oke, oke. Ini baru juga nih informasi buat saya nih. Ternyata bukan termasuk formal education ya, belum belum di situ ya. Kalau untuk TK formal, kalau TK formal, tapi kalau yang non formal tuh yang KB, kelompok bermain atau playgroup. Terus Oh, ada lagi oke, oke. kampung ya, di kampung-kampung ataupun di Jogja itu memang banyak sekali yang namanya SPS. Jadi kayak satuan sejenis PAUD. Jadi kayak ibu-ibu apa namanya? Ibu-ibu di kampung gitu. Terus nanti ngadakan apa? Bahasanya sih bahasanya PAUD. Sebenarnya kayak sekolah tapi sekolah yang non formal. Oh, seperti bina iman lingkungan mungkin seperti itu. SPS gitu loh yang biasanya kalau balita itu loh Dek, kalau di Siap, siap, siap. kita kayak gitu ada pembelajarannya tapi nggak tiap hari mereka tuh seminggu paling maksimal tuh 2 kali tapi rata-rata seminggu 1 kali itu yang namanya SPS atau yang Baik, baik. formal. Nah, itu pendidikan anak usia dini itu kan dari 0 sampai 6 tahun dan ada sisi formal non formalnya gitu kan, Mbak. Kalau boleh tahu eh, yang menjadi target dari pendidikan anak usia dini itu apa? Maksudnya target sini kan mungkin kalau orang melihatnya oh, harus bisa seperti ini atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya di setiap tahapan usia itu ada tugas perkembangannya deh. Itu kalau Oke, kurikulumnya 2013 itu kita pakai bercatat nih nanti silahkan googling nanti download Permendikbud 137. kurtilas. Kalau Kurtilas pakai Permendikbud 137, di situ jelas banget. Jadi anak usia 0 bulan loh, Dek. 0 bulan sampai 9 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan tuh ada tugasnya, perkembangannya apa. Kemudian selanjutnya sampai 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu ada tugas perkembangannya. Nah, kalau Oke. kita sebagai orang tua ataupun pendidik, itu kita nggak tahu nih seharusnya kayak calistung ya biasanya kan ngejarnya Ya, anak calistung, anak-anak TK itu ya. calistung padahal sebenarnya calistung tuh hanya bagian Kecil. kecil dari iya Oh, iya, 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 ada iya, 6 iya, iya. bidang pengembangan deh. Waduh sekalian Siap. aja. Nggak apa, Ada Mbak. Ini semacam parenting education ini ya. jadi yang dikembangkan tuh Siap. ada yang pertama itu adalah pengembangan nilai agama dan moral, nilai agama dan Oke. moral. Kemudian yang kedua adalah sosial emosionalnya anak. Jadi anak-anak gimana mereka bersosialisasi, mereka mengenali emosinya, mereka mengelola emosinya, mengenali emosinya itu kita harus tahu nih si anak ini harus punya bekal ini nanti sebelum masuk ke SD. Kemudian yang ketiga ini kognitif. Jadi apa Kognitif. kognitif itu kan daya pikir ya. Oke, siap. Ya, itu yang meliputi ada matematika, cara berpikir kritis, kemudian berpikir simbolis itu di kognitif. Kemudian yang keempat itu ada namanya fisik, perkembangan Motorik fisik. gitu ya. Ada motorik kasar, ada motorik halus, kemudian ada tentang gizi anak, itu keempat. Kemudian yang kelima itu seni. Jadi perkembangan Hmm. seninya anak seperti apa. Terus yang satu lagi apa gitu.
nilai agama. Oh, enggak. Bahasa. Nah, bahasa. Bahasa itu juga Bahasa ada. ini ya. Hmm, bahasa itu ada tiga. Jadi ada reseptif, kemampuan anak untuk menerima bahasa. Kemudian yang kedua adalah bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa. Kemudian kalau di TK umur 4, 5, 5, 6 tuh ada keaksaraan awal. Jadi mengenali huruf, mengenal Oh, ya. Itu angka sebenarnya gitu. di TK, ya sebenarnya ya tugas perkembangannya. Jadi kalau di playgroup mau dikenalkan tetapi jangan sampai deh KB itu kok malah dileskan gitu loh, dalam artian Oh, dipaksa oke, oke. dapat tugas tugas perkembangannya anak usia 5 6 gitu kan, kasihan. Ya Betul, mungkin betul, betul, betul. kognitif bisa, tetapi untuk pemahamannya belum sampai deh. Baik, baik. Eh, dari 6 itu, Mbak, itu semuanya enam-enamnya itu diaplikasikan dari fase kelas fasenya itu, atau misalkan dari fase pertama usia 0 sampai sekian, katakanlah 0 sampai sekian bulan itu dia ini saja, atau bagaimana? Sebenarnya semua itu, karena Oh, sebenarnya langsung satu paket itu ya? sebenarnya bahasa deh, anak-anak dari 0 bulan ya, anak-anak lahir mereka itu sudah belajar bahasa loh, seharusnya dikembangkan. Apa ya yang pertama, Oh, dengarkan deh. Jadi oh, iya, ketika iya, iya. ya itu pertama mereka kan dengar suara-suara, maka kata awal bahasa ekspresif ya yang keluar itu adalah bahasa atau kata-kata yang sering dia dengar. Mama, papa, Oke, atau siapa yang disebut orang tuanya itu sering diulang-ulang, itu yang keluar pertama. Itu sebenarnya sudah oke, oke, sejak oke. itu berkembang semua. Sudah dari kecil ya. Nah, eh, kalau kita berbicara tadi yang enam nilai atau 6 parameter tumbuh kembang anak itu tadi, nah itu kan ada juga peran dari lingkungannya kan, Mbak. Ya, pasti, pasti. Nah, tapi kita kan sempat ini beberapa tahun belakangan ini kita melewati masa ini di mana kita akhirnya membatasi lingkungan. Hal-hal yang sifatnya kita berinteraksi dengan orang banyak atau tidak hanya dengan orang tua saja, itu eh, menjadi hubungannya terbatas. Sehingga kemudian eh, para generasi muda ini yang masih masih kecil ini kan akhirnya jadi lingkungannya juga terbatas. Nah, Betul. bagaimana orang tua harus merespon ini? Karena kan lingkungan itu kan tidak hanya terbatas di orang tuanya saja kan. Sedangkan lingkungannya begitu luas. Apakah nanti nanti anaknya itu jadi kayak semacam membentengi? Jadi karena sering yang saya temui itu respon pertama ketika bayi pandemi istilahnya ya. Ketika bertemu dengan dunia hal baru itu pasti kayak responnya itu takut. Begitu. Nah, sedangkan kalau dari enam parameter utama tumbuh kembang anak ini kan erat hubungannya dengan dinamikanya dia dengan lingkungannya. Nah, ini bagaimana, Mbak? Orang tua muda ataupun orang tua yang baru punya anak di yang habis melewati masa pandemi ini harus bersikapnya seperti apa? Oke. Eh, jadi saya apa beritahu dulu ya, Tripusat Pendidikan itu sebenarnya ada 3 ya, Tripusat. Oh, siap, siap. Nah, yang pertama itu keluarga, kemudian masyarakat dan sekolah ya, Dek. Dan selama Ya, pandemi ini memang jadi bermasalah. Mereka satu dengan masyarakat ya, hubungan mereka dengan masyarakat. Yang kedua adalah dengan ya, sekolah. Sekolahnya secara online. Nah, ini betul. fenomena terjadi sekarang di sekolah itu bener banget, Dek. Murid kami yang sekarang TK besar itu sekolah itu baru masuk 6 bulan terakhir ini. Dan pertama kali ketika mereka masuk, mereka itu seperti eh kehilangan apa ya, Dek? Mereka nggak ngerti apa untuk memulai apa komunikasi itu Percakapan itu ya. oh, bingung. Karena mungkin dari rumah juga sudah dipesenin mamahnya ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Betul, betul. Jadi mereka bingung. Tetapi kami juga sebagai pendidik ya, sebagai guru, itu kami terus mengupayakan untuk menstimulasi. Nah, ini orang tua harus menstimulasi uh, perkembangan terutama yang sekarang ini adalah sosial emosional. Sosial emosional, oke, oke. Ya, Mengekspresikan perasaannya itu ya. ya, jadi mengekspresikan perasaannya karena mereka juga ini kan kesulitan untuk memulai percakapan. Mereka Betul.
kan untuk main bersama dengan teman tuh memulainya itu seperti apa tuh bingung deh. Tapi puji Tuhan karena setiap hari kita kondisikan kelas itu untuk anak-anak biar ngobrol ya dengan main ya Dek ya. Kalau anak-anak tuh Siap, belajarnya tuh dari bermain. Kemudian orang tua bermain. sekarang harus yang mungkin usia-usia hampir lewat golden age itu harus segera mengejar ketertinggalan. Golden Age itu kalau boleh tahu usia berapa, Mbak? Ya 0 sampai 8. 6 itu ya? 8, Oh, 8. ya 0 sampai 8 itu golden age. Itu harus dikejar. Jadi kalau sekarang yang sudah usianya 6 7 segera ngejar terutama untuk apa? Sosial emosionalnya itu. Dengan apa? Anak-anak jangan terus dikungkung di rumah, jangan terus apa? Orang tua malah takut ngajak anak-anak kemana-mana itu jangan. Jadi diikutkan komunitas-komunitas dek. Jadi bisa kan ada sanggar-sanggar tuh. Ya, Selain di ya, betul. boleh tuh nanti apa diikutkan sanggar sesuai dengan minat mereka. Kan orang tua pasti tahu ya si anak ini senengnya apa. Oh senengnya anakku nyanyi, diikutin sanggar nyanyi boleh. Seneng nari diikutin sanggar nari boleh. Tetapi targetnya terus tidak harus jadi juara karena ada juga Ya, nih kasus-kasus orang tua yang ambisinya tuh, yang ambisi itu orang tua. Jadi anaknya uh, di iya, iya. Jadi yang justru yang ini ya, nurutin kepinginnya orang tua justru akhirnya ya. kuliah. Jadi kalau bisa kita apa ya? Bener-bener ngerti si anakku ini senangnya apa, satu, yang kedua dia punya talenta apa yang bisa kita kembangkan. Kayak saya kan anak saya ada dua. Yang Siap. besar, yang besar itu kelas 6, yang kecil itu kelas 3. Nah, dua anak ini juga udah beda deh. Senangnya apa, talenta juga Siap, 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 siap. Nah, ini tadi aku ini Mbak menarik satu yang Mbak Arum bilang itu bahwa di usia yang di usia golden age, terutama di usia 0 sampai 6 tahun di usia pendidikan anak usia dini, itu yang ditekankan pendidikan tapi dalam hal konteks bermain. Iya, betul. Nah, eh, pemahaman berbagai macam orang tua ini kan berbeda. Interpretasinya atau bagaimana cara orang tua mengartikan bermain itu seperti apa. Karena dengan situasi zaman makin ke sini kan banyak orang tua yang dua-duanya bekerja. Akhirnya karena waktunya tidak banyak atau tenaganya sudah banyak terkuras di jalan ataupun di pekerjaan, akhirnya konteksnya bermain itu ya sudahlah yang penting anak saya nggak banyak tingkah ataupun kalau tantrum mungkin ya biar nggak nangis-nangis gitu. Sehingga bermain akhirnya menjadi deskripsi orang tuanya bahwa anaknya yang penting nggak banyak tingkah. Nah, kalau menurut Mbak Arum sendiri, definisi bermain dalam hal pendidikan ini gimana sih gitu? Jadi kalau bermain itu kan sebenarnya pekerjaan anak, deh. Tugas utama anak-anak itu malah bermain sebenarnya. Karena dari Oh bermain iya dia. iya iya. Nah, cuman sebagai orang tua kita harus cerdas memilihkan permainan, permainan untuk anak-anak. Games, gadget itu juga bermain loh, Dek. Tapi kita harus Ah, hati-hati karena saat ini banyak sekali yang jadi anaknya jadi bermasalah itu karena kecanduan gadget dan terlalu dini mengenalkan gadget. Ini nanti saya terlalu sebelum dini masuk, berarti ya. sebenarnya di bawah usia 2 tahun itu jika tidak ada eh, bukan ini ya contohnya penggunaan HP untuk komunikasi sebenarnya nggak usah dikasih, jangan dikasih di bawah 2 tahun. Sebenarnya nggak boleh. Kalau Nah, misalkan video call sama keluarganya gitu. kalau kayak gitu nggak apa-apa. Itu kan ada Oke, komunikasinya juga. oke. Oke, Siap. tapi anak apa dipanjer HP supaya anaknya diam itu tidak. Sebenarnya efeknya juga Oke. tidak. Atau Baik, baik, baik. usia 2 dia dikasih HP tapi orang tua mendampingi. Jadi nonton ya, nonton YouTube pakai HP atau main games, tapi orang tuanya di sampingnya. Itu nggak apa-apa, tapi juga ada maksimalnya, Dek. Jadi maksimalnya itu 1 jam. Itu di atas 2 tahun. Per hari. Iya, maksimal. Itu screen time ya, screen time. Screen time di sini termasuk nonton TV loh sebenarnya. Kalau menurut Oh, iya, 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 iya. nonton TV, main apa ini pakai HP ataupun tab dan lain laptop itu kan termasuk screen time.
Itu harusnya betul ada betul. ada ya. Itu ya. Terus nanti Karena si ya itu mm, siap-siap. mm-mm. Gimana, Pak? Jadi Lanjut aja, Pak. orang tua harus harus cermat memilihkan juga apa video-video yang anak-anak tonton. Oh, gamesnya, games edukasi yang seperti apa ini yang di HP ya. Kemudian Ya. untuk games tadi bermain yang di rumah itu kalau saya suggest itu apa permainannya yang apa ya merangsang merangsang motorik halusnya mereka. Motorik Jadi halus itu seperti apa, Pak? koordinasi mata dan tangan. Jadi contohnya Oke. main Lego, pasang-pasang nih dek. Ya, Nah, itu termasuk motorik halus kan ada koordinasi nih mata terus ini tangan. Terus tangannya ya. plastisin, main Play-Doh itu loh dek, Play-Doh. Ya, ya. Oh, terus untuk kognitif, kalau kognitif pakai puzzle. Puzzle itu bagus. Terus permainan tradisional seperti dakon itu bagus loh dek, muatannya banyak. Kayak Oh, dakon, karena itu ini ya, pola, numerik ya. numeriknya itu jadi terus mereka jadi tahu aturan ya, sosial emosional, tanggung jawab, itu banyak itu muatan di situ. Jadi sebenarnya Nah, ya. sekali yang apa muatan edukasinya itu deh. Ini menarik, Mbak. Tadi Mbak Arum kan menyinggung screen time kan. Nah, Mm-mm. sedangkan yang sering kita perhatikan eh, mungkin tidak dalam bentuk gadget yang dipegang ya, seperti handphone, tablet gitu. Tapi di sini biasanya dalam bentuk TV yang kemudian di setelkan YouTube, mungkin biar anaknya nggak ini sambil disuapin, mungkin ini biar makannya lancar gitu kan, di setelkan, dimainkan kalau nggak Baby Shark atau yang apa namanya Kuku Melon gitu ya, mungkin anak-anak apa namanya adik-adik ini ketika dimainkan lagunya langsung lari gitu, langsung menghampiri TV-nya gitu. Itu sebenarnya juga nggak boleh terlalu banyak gitu, Mbak ya. Ya, tetap ada batasannya ya, Dek, dan tetap didampingi orang tua. Kemudian Oke. anak-anak tetap diajak berkomunikasi. Karena permasalahannya saat ini di sekolah saya pun, di sekolah kami itu banyak yang bermasalah speech delay. Anak-anak bayi tadi ya, bayi pandemi yang usianya 2 tahun, 3 tahun itu belum bisa ngomong loh, Dek. Nggak ngomong. Oh, Kemudian saya tanya, di rumah diberi HP nggak mama? Iya, Miss. Sejak kapan? Sejak dari kecil. Jadi dia, uh, papahnya, kemudian papahnya dosen ya, papahnya dosen, sibuk, mamahnya juga kerja. Supaya si anak diam, dari kecil dia dikasihnya HP. Permasalahannya adalah, sampai sekarang usianya sudah 3 tahun 6 bulan, dia nggak bisa ngomong. jadi sulit untuk Kemudian mengekspresikan ya. yang ditonton pun itu bahasa Inggris, sedangkan yang didengarkan dia tiap hari itu bahasa Indonesia. Jadi Ah, itu kan ini ya kebingungan nggak bahasa, sinkron gitu ya. kebingungan Betul bahasa. betul. Nah Jadi ini dia ini menarik ini, Mbak. Ya, ini menarik, Mbak, karena orang tua mungkin ada yang beranggapan, ya nggak salah juga sih, bahwa memperkenalkan berbagai macam bahasa agar anak itu mungkin juga dalam harapan orang tua kognitifnya juga terlatih, karena kan itu juga ada switch, karena akhirnya melatih switch antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya gitu. Karena memang kalau dilihat orang Indonesia kan multilingual semuanya. Entah mungkin dia fasih bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lainnya begitu. Nah, yang menjadi menarik di sini ini, Mbak, justru nggak ini ya, nggak sehat ya kalau misalkan anak itu diajarkan berbagai macam bahasa di usia yang terlalu muda begitu ya. sebenarnya asal mother language-nya sudah jadi dulu deh. Dia harus Oke, punya. oke, oke. Kemudian ada konsistensi. Jadi contohnya di rumah itu diberlakukan nih, kalau sama mamahnya ngomongnya bahasa Indonesia, sama papahnya bahasa Inggris, tapi konsisten, itu bisa jalan. Itu bilingual ini nanti juga jadi, bisa seperti itu. Meskipun di awal-awal mereka biasanya juga agak sedikit bermasalah gitu. Bermasalah dengan apa? eh, Mereka dibandingkan teman-teman yang lain itu untuk Ya. bahasanya agak sedikit bermasalah, tapi setelahnya oke, karena memang sebenarnya ada language acquisition development di otak itu yang memang bisa gitu loh sebenarnya, tapi memang perlu perlu ada stimulasi tadi deh, stimulasinya tepat, kemudian lingkungannya itu mendukung, itu nggak masalah.
Oke, Mbak. Eh, Kalau sudah terlanjur seperti itu, langkah pertama yang harus orang tua muda ini yang harus dilakukan apa, Mbak? Kalau ada anak yang susah, katakanlah usia 1,5 kok belum bisa ngomong kayak gitu, atau Lebih ke yang ini tadi, yang baru menceritakan terkait anak yang masih, bukan yang masih, yang eh, terekspos terlalu lama dengan gadget atau screen time-nya terlalu berlebihan gitu. Sehingga biasanya kayak menyebabkan tadi yang dia berbicaranya telat gitu. ya segera ini orang tua harus segera sadar, harus segera dihentikan. Kemudian saya ada tips nih dek, sebenarnya ada tips Ya, itu, tipsnya tuh kolam dek. Saya kemarin waktu di sama Mas Yusuf sama Mas Joko di Solo itu juga diskusi nih tentang gadget kan. Kolam Kak itu adalah kesepakatan. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk membuat kesepakatan. Dalam satu hari berapa jam atau berapa menit anak boleh main gadget atau mau screen time-nya. Itu. Kemudian yang kedua adalah O. O-nya ini adalah outdoor activity. Kita jadi eh, ngajak si anak ini untuk bermain di luar. Jadi tidak hanya di dalam rumah aja. Karena kalau di dalam rumah itu kan biasanya terus balik-baliknya nanti balik lagi main main gadget atau gadget screen, ya. nonton TV atau main laptop gitu kan. Jadi ajak anak-anak untuk bermain di luar atau outdoor activities. Kemudian L, nah ini loh, ini yang penting banget dan nantinya di kurikulum Merdeka ini akan menjadi salah satu yang akan ditegaskan Ini lagi ya, blow adalah up ya. Nah, literasi. Ini deh, literasi. literasi. Yes. Jadi orang tua muda nih, mama-mama papa muda, tolong setiap hari bacakan buku cerita pada anak. Karena efeknya dari riset yang saya baca itu luar biasa. Setiap hari, Oh. tidak usah panjang-panjang, tapi setiap hari dibacakan cerita. Itu dari Dari kreativitas usia berapa, Mbak? dari kecil. Oh, dari nol, Iya, baru usia berapa bulan tuh sudah? nggak apa-apa, iya. Oh, see, I see, I see. Dan Ya, ya. sebelum bobok ya itu paling bagus. Jam-jam 8 itu paling bagus. Kalau boleh tahu kenapa itu, Pak? Sebelum tidur itu? Jadi pas katakanlah nih di otaknya dia itu kan dia udah rileks nih satu hari rileks. Terus ini kan Ya. apa snap yang ada di otak itu pas buka gitu loh dek. Jadi Oh, ya. apa yang kita sampaikan ke anak itu masuk dek. Meskipun dia belum terlalu memahami secara linguistik apa sih yang diomongin bapaknya itu. Iya, itu kan menurut kita ya, tapi sebenarnya mereka itu punya rekaman loh. Apa yang dikatakan, kita katakan dari kecil, itu tuh mereka, Oh, I see. Ya, itu ya, ya ya, ya. kita banyak skip itu adalah literasi. L-nya itu literasi. Jadi, Ya, yuk mama papa muda, setiap secapek-capeknya kita kerja itu kan untuk anak ya. Jadi jangan ya. sampai anak itu nggak punya waktu atau kita nggak punya waktu untuk anak kita. Jadi bacakan paling simpel ya, bacakan buku cerita setiap hari 15 sampai 30 menit aja sudah cukup. Buku ya, Mbak ya, bukan gadget ya, dari gadget ya. Buku ya, meskipun sekarang ada ya buku ini PDF, namanya PDF gitu. PDF banyak sekali bagus-bagus deh sekarang deh. Itu juga, ya Ya. sesekali oke apa-apa. Tapi lebih bagus buku fisik ya, karena anak-anak usia dini itu mereka masih di masa praoperasional. Jadi paling manjur itu adalah melihat benda yang asli, langsung, real. Yang bisa dipegang gitu ya. Yes, jadi sensorinya semua jalan nih, matanya, telinga, kemudian bisa mereka Dengan itu. ya. Kemudian apa? A O Yang L A. A A M. Ini adalah alat atau media main. Jadi yang saya kasih tahu tadi deh, jadi di rumah disediain nih mainan yang banyak. Rumahnya berantakan nggak apa-apa. Rumahnya amburadul Ini nggak apa-apa. Ada siap, siap, fungsinya, ada siap. dibelikan mainan-mainan, apalagi anak cewek-cewek itu ya suka main pasar-pasaran atau main apa sudah itu dibelikan. Rumahnya penuh dengan pasir sintetis waktu anak-anak saya kecil nggak apa-apa. Baju ibunya dipakai untuk main-main, sepatu-sepatu untuk bermain peran nggak apa-apa. Itu memang ada Oh. rasanya.
Jadi Kemudian memang ini ya. Iya. dibikin apa Apa, Mbak? tenda-tenda kayak gitu, mereka Oh, ya pulang-pulang. dari pakai selimut itu ya. Itu memang fasenya, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Yang malah, ayo kita pura-pura apa kemah ya, pura-pura apa, mereka udah senang banget. Tuh. Kemudian satu lagi hewan peliharaan deh, itu bagus sekali ya punya hewan peliharaan, punya pet. Itu akan menstimulasi mereka untuk apa ya sayang pada hewan, Iya, kemudian mengekspresikan. jauh ya dikasih tanggung jawab ngasih makan, itu kan bentuk tanggung jawab tuh, melatih dari kecil. Siap, Kemudian siap, siap. dan lain-lain. Gitu. Kolam itu dek kak saya tipsnya Ini di ini kolam. ilmu baru sih. Cuman memang ini, Mbak. Ini sharing sedikit. Ibu saya itu, saya baru menyadarinya waktu besar ini sih. Jadi kan saya kelas 6 SD, ibu saya melahirkan adik. Nah, waktu adik itu dari kecil berapa bulan sampai usia 6 tahun, kayak usia golden age itu, Mbak. Itu hampir setiap hari selalu diajak untuk sambil tidur tadi benar. Tidur sambil diceritakan. Nah, itu terus dilakukan sampai eh, apa namanya? Sampai ini dan memang kemampuan seperti kemampuan mengekspresikan, kemampuan dia motorik halusnya itu memang kalau saya perhatikan adik saya itu memang lebih cepat terbentuk seperti itu. Ini saya dulu masa sih gitu saya mikirnya gitu. Ternyata ya ada benernya juga ini kemudian juga disinggung sama Mbak Arum juga. Nah, eh, kalau tadi kita berbicara bermain, kemudian dengan Adli juga disinggung tentang apa itu Mbak instrumen atau tools untuk bermainnya. Kalau boleh tahu nih ada pertanyaan ini. Mainan seperti apa sih yang cocok untuk ini kebetulan yang di bawah setahun? Atau mungkin bisa kita mulai nih Mbak, bisa kita tools atau alat-alat apa saja yang cocok menjadi mainan anak dari usia 0 bulan sesuai dengan fasenya itu. Yang perlu kita kenalkan di usia berapa bulan ini? Kalau Dari usia berapa bulan? usia andal sampai ini ya berarti sampai 1 tahun ya dek ya. Kalau 1 tahun itu Siap. kita pastikan dulu karena mereka masih di masa oral. Mereka masih suka masukin barang ke mulut, terus ke lubang-lubang nih, ke telinga. Iya. Jadi pastikan alat mainnya itu tidak terlalu kecil. Jadi dari segi keamanan Oke. itu. Jadi kayak Lego, Lego itu kan macam-macam ya. Ada yang kecil banget, Ya. jangan Ya. dibelikan kecil, nanti malah dimakan. Kalau nggak dimasukkan ke Oh, hidung, dimasukkan ke iya, iya. telinga gitu. Jadi size ukurannya itu biasanya lebih besar. Kemudian apa bola, bola yang ada ini loh dek, gerigi-geriginya itu Oh, bagus. iya, iya, iya. Motorik apa sensori motori mereka, motorik halusnya. Buat di ini ya remas-remas dia karena memang usia itu aktif. Bola ya, biasanya mereka tuh suka bola. Kemudian tadi Lego pasang-pasang. Kemudian balok deh, balok susun-susun. Oh, iya, 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 iya. Balok itu juga ketika kita beli juga harus pastikan itu non toksik ya dek ya, yang tidak beracun. Kalau untuk usia ya yang untuk anak-anak tuh yang pastikan keamanannya. Karena kan macam-macam Karena nih jenis. takutnya dimakan itu ya. Takutnya kan dimakan itu tadi. Jadi harus kita ketika membelikan mainan pastikan keamanan mainan tersebut gitu. Jadi yang merangsang tadi bisa dari motoriknya, terus puzzle. Nah, puzzle pun tuh ada Iya. keping, dek. Tahapan pertama kan kepingnya itu empat Ya. keping. Ya 4 dulu, nanti naik 6 ke 8 kayak gitu. Kalau dia 4 sudah bisa, nanti ditambah lagi kepingannya, nanti ditambah lagi sampai kan ada yang kecil-kecil sekali itu. Jadi kalau tadi apa yang bertanya di bawah 0, kita mau mengembangkan apanya kan banyak sekali yang mau dikembangkan. 6 tadi itu ya. 6 tadi itu. Siap, 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 siap. Nah, ini Mbak, kalau kita berbicara masalah tumbuh kembang anak ini, terkait dengan tumbuh kembang anak ini, seberapa kita kan secara sadar bahwa kita harus membiarkan anak kita bermain gitu, karena media belajar mereka dari permainan. Nah, sebagai orang tua, sejauh mana orang tua ini harus memahami biarkan anak-anak ini bermain sesuai dengan keinginannya,
dihadapkan dengan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua gitu. Kadang kan ada orang tua yang aku pingin anakku bermain yang seperti ini atau sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kadang kita kan tidak tahu, mungkin anaknya sedang sangat asik dengan puzzle-nya atau mungkin sangat asik dengan motoriknya ketika dia sedang ini itu, kemudian orang tuanya mungkin karena malas untuk membereskan atau apa, "Oh, jangan tuh jangan diobrak-abrik atau apa gitu. Akhirnya kemudian muncul seperti ada blocking dari anaknya. Oh, ya tadi nggak boleh, nanti aku takut orang tua aku marah seperti itu. Nah, bagaimana kita menjembatani hal itu, Mbak? Biar antara anak itu enjoy dengan bermainnya, dengan orang tua ini tahu bahwa ini anaknya lagi enjoy dengan permainannya seperti itu. Jadi ini kita ajak anak kita untuk membuat kesepakatan deh, kesepakatan main. Oh, yang kolam tadi itu ya? Ya, itu bisa diterapkan. Maksudnya terapkan tidak hanya untuk gadget ya, tetapi untuk hal yang lainnya juga. Contohnya mau main bola atau main-main outdoor. Nah, sebelum kita main, kita buat kesepakatan dulu. Kira-kira kita mau berapa lama mainnya, seperti itu. Itu akan lebih mempermudah kalau sudah ada kata sepakat. Dan dari kecil, saya kira apa kita mengajarkan anak-anak untuk membuat kesepakatan tuh bagus deh. Kemudian kalau untuk pilihan main, kalau saya lebih setuju merdeka bermain ya deh. Jadi biarkan anak-anak bermain itu sesuka anak-anak tetapi tetap terpantau. Tetap Tetap, terpantau, kuncinya itu ya? contohnya di rumah nih, kayak kemarin waktu pandemi kan nggak boleh keluar rumah, terus semuanya dalam Ya, rumah, betul. manjat-manjat itu jendela kayak gitu. Itu Ya, kita aja, selama itu tidak berbahaya untuk anak atau kita berada di dekatnya, it's okay. Karena kalau anak dari kecil terlalu banyak larangan, itu akan mempengaruhi perkembangan anak secara sosial emosionalnya tadi. Dia akan jadi takutan, kalau mau ya. apa, dia mesti menarik diri. Oh, ini apa ya banyak ketakutan tadi itu deh. Gitu. Jadi Kalau sudah merdeka, seperti itu, ya merdeka merdeka bermain. bermain. Kalau sudah terlanjur seperti itu, nah ini kan kadang kita juga juga ini susah juga ya, Mbak ya, karena beberapa kali mungkin kita berusaha mengingatkan gitu, terus reply atau balasan dari orang tuanya, kamu bukan bapak ibunya, kamu ngerti apa sih gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan oke lah, kita nggak usah berpikir sejauh itu. Tapi kalau semisal saya nih sekarang sebagai orang tua dan saya sudah melakukan hal yang ternyata itu tidak baik untuk dibiasakan. Bagaimana cara mengeremkan? Kalau anak kecil kan nggak bisa langsung direm kan, Mbak. Kalau misalkan orang sudah dewasa kan mungkin ada hal-hal yang bisa, wah ini nggak boleh deh, aku harus berkomitmen untuk seperti dan seterusnya. Kalau anak kecil kan nggak bisa, mungkin biasanya oleh orang tuanya diajak bermain itu ada kebebasannya, kemudian ini mau katakanlah dia orang tuanya mau memperkenalkan komitmen itu tadi. Nah, mulainya seperti apa itu, Mbak? Mulanya mau tidak mau memulai kebiasaan baru. Harus Karena tega ini, berarti ya? iya harus tega. Nangis nggak apa-apa. Nangis nggak apa-apa deh kalau untuk kebaikan. Seperti ya ini kasus yang di tempat saya itu kebanyakan masih masalah HP ya dek ya. Itu apa sampai puasa. Bener-bener anak sampai nangis-nangis guling-guling tapi saya bilang ke mamahnya, mama ingin ada perubahan tidak pada anak mama? Ya mau miss ya mama harus tega. Kalau mama nggak tega ya sama saja menjerumuskan si anak itu ke dalam sesuatu hal yang tidak benar ya. Kita sudah tahu nggak benar nih malah jerumusin anak kita. Kalau Iya sih. ya saya gituin ke orang tuanya. Jadi mama mau nggak mau ya harus tega. Harus tega. Nangis-nangis di awal itu pasti deh. Karena kan uh, untuk menjadi suatu kebudayaan itu kan harus ada namanya paksa. Paksa baru terbiasa. Terbiasa baru menjadi budaya. Siap, siap, siap. Betul, setuju, setuju. Uh, terus ini Mbak, dengan situasi yang sekarang, jadi kan Mbak tadi, ya aku ingat Mbak Arum tadi sempat menyinggung tentang merdeka belajar, merdeka bermain. Nah, ini kan kalau saya tarik ini merdeka ini pasti ada hubungannya dengan merdeka belajar, kurikulum Ya benar. merdeka belajar yang baru dicanangkan kemarin. Kalau kita lihat dari merdeka belajar ini, yang perlu menjadi Beriku concern merdeka. orang tua ini seperti seperti apa, Mbak? Beriku merdeka ya.
Oke, di kurikulum Merdeka ini memang apa? Ada yang berbeda itu di capaian pembelajaran deh. Jadi kalau yang kemarin itu kan tadi memang 6 bidang pengembangan. Kalau sekarang dari 6 bidang pengembangan ini diringkas menjadi 3 capaian pembelajaran. Jadi sekarang itu namanya eh, nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah jati diri. Yang ketiga literasi dasar dan STEAM. Maka saya tadi bilang literasi itu yang memang sekarang ini sedang benar-benar digalakkan karena uh, budaya membaca di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Maka di PISA itu kita urutan nomor 62 dari 60 negara yang ikut tes deh. Posisi kita itu nomor 3 dari bawah. Siap, 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 siap. Memang ini sih kemampuan membaca literasi yang kita masih kurang. Itu efeknya sampai sampai besar loh Mbak itu, Mbak. Itu saya Iya, baru menemukan beberapa teman yang memang ini. dan ternyata tuh deh, ini setelah saya juga refleksi ya, saya berefleksi kenapa sih kok uh, orang itu jadi tidak suka membaca itu tak satu ya pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah paksaan belajar membaca di usia yang belum tepat. Jadi di TK Ah, iya, iya, iya. nya main, dia dipaksa untuk belajar baca tulis, ya dia bisa, tapi kan nggak bisa tidak memaknai dan sampai besar itu mereka mikirnya membaca menulis itu bukan suatu yang menyenangkan. Karena kan modelnya Iya, iya, drilling, iya. ya toh modelnya kan Betul. drilling kemarin belum Iya. bermain. Nah, maka sekarang bagaimana ini tantangan guru ya, guru TK, tanda kutip mengenalkan literasi dengan cara yang menyenangkan. Pakai flashcards, pakai berbagai macam, pakai loose parts, itu banyak sekali sekarang media yang bisa digunakan. Begitu. Eh, kalau berbicara terkait itu, Mbak, literasi, kemudian nanti ada hubungannya dengan kemampuan aritmatik, begitu, numerik dan aritmatik. Itu eh, kadang ada orang tua juga berpikir bahwa "Loh, nanti ini anak saya kalau nggak belajar seperti ini, nanti waktu SD karena ada beberapa SD favorit yang dites, begitu istilahnya dites. Nah, kalau kalau saya nggak saya siapkan nanti kasihan begitu. Entah yang kasihan anaknya atau kasihan orang tua yang takut anaknya nggak masuk. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Mbak? Karena kan tadi saya setuju dengan Mbak Arum bahwa ketika anak ini masih kecil kan memang fokusnya bermain. Jadi dia harus enjoy dulu dengan membaca begitu kan. Tapi ada tuntutan fase di mana nanti ada dites segala macamnya begitu. Bagaimana menyikapinya itu, Mbak, sebagai orang tua? Itu memang sebenarnya permasalahannya bukan permasalahan orang tua, tapi permasalahan kami juga, Dek. Jadi seperti ini, kami kan tahu nih sebenarnya di TK itu nggak boleh. Tapi ya tadi ada di beberapa SD yang seperti itu. Nah, biasanya memang orang tua itu yang bingung. Orang tua bingung, terus mereka apa ya, memasukkan anak-anaknya ke les-lesan ya, les calistung Ya, seperti biasa. Pertama di kalau TKB, saya rasa TKB di semester akhir-akhir itu boleh tapi jangan terlalu dipaksa. Itu deh kuncinya, jangan terlalu dipaksa. Terus memang sekarang ini ya ini pembaruan kurikulum ini memang seharusnya ada ini apa namanya kurikulum jembatan. Jadi dari TK ke SD. Karena memang nggak sinkron deh. Bener nih yang terjadi sekarang. hmm, Di TK itu sebenarnya nggak boleh ngajarin baca tulis hitung yang bukan pra membaca ya, tetapi yang membaca. ya, Jadi sedangkan di SD biasanya guru SD, maaf ya, mungkin tidak semua guru SD, tapi biasanya guru SD itu pengennya anak masuk kelas 1 itu sudah bisa baca tulis hitung. Itu nggak sinkron. betul, betul, betul. Kayak kami di Pangudi Luhur ya saya ya, itu dari TK ke SD ini kami ada komunikasi. Jadi jangan sampai murid kami yang belum bisa membaca tulis hitung terus dicap anaknya nggak pintar. Padahal itu nggak benar loh, Dek. Belum pasti. Jadi Betul, betul, betul. pasti anak yang membacanya lebih lambat itu nantinya itu akan menjadi lebih bodoh dibandingkan teman-teman yang lain. Itu Itu terlihat paradigma kuno ya. terlihat biasanya itu nanti di kelas 3 kelas 5. Dek. Setelah sama-sama ya, sama-sama bisa membaca, nanti masih langsung bisa melesat itu anak-anak yang memang kognitifnya itu lebih terasa gitu. Ya. Jadi ini untuk orang tua muda yang seusia-usia saya, yang masih perkenalan pertama punya anak,
Jangan khawatir, jangan khawatir kalau misalkan di usia-usiawan TKP atau TK 0 besar, itu kemampuan linguistiknya atau kemampuan berbicaranya itu masih terbatas. Karena memang belum usianya gitu, Mbak ya. Belum fasenya memang ya. Ya, jadi TK itu kan sebenarnya kalau yang di kurikulum Merdeka ini namanya fase fondasi, Dek. Jadi Ah, ini masih nih menarik. Fase fondasi itu bagaimana, Mbak? Jadi, nah ini rangkaian dari kurikulum Merdeka itu kan ada nih fase fondasi. Nanti SD kelas 1, kelas 2 itu fase A. Nanti 3, 4 fase B kayak gitu deh. Dan itu nanti ada namanya capaian perkembangan. Capaian perkembangan setiap fase gitu. Nah, anak dikatakan tidak normal dalam bahasa itu jika di kelas 3 SD itu belum bisa membaca, menulis. Kelas 3 deh, umur 9 tahun. Umur 8, 9 tahun itu belum bisa, nah itu baru dikatakan nggak normal. Tetapi Oke. kalau kelas 1 itu belum bisa membaca, jangan khawatir. Mama papa muda, jangan khawatir nanti kita bisa ajak anak-anak, kita ajarin anak-anak untuk apa ya? Cinta dulu deh, Dek. Cinta buku, Kak. Saya lebih senang itu. Anak-anak senang buku, nanti dari buku-buku itu kan anak-anak tersimulasi. Saya jamin dia pasti bisa baca, Pak. Karena anak-anak saya dua-duanya itu nggak les. Nggak les membaca, puji Tuhan mereka bisa membaca sendiri. Nggak Siap, saya siap, siap, siap. Gitu kan. Nah, ini cukup menjadi tantangan bagi orang tua muda ya, Mbak ya, karena tidak jarang orang tua muda ini masih apa namanya mendapatkan komentar yang tidak jarang itu berasal dari keluarga sendiri yang kemudian mengomentari ini kok seperti ini, seperti ini, seperti ini sih begitu. Kemudian orang tuanya jadi ada yang kemudian jadi stres sendiri gitu, terpikir kena omongan dari yang dari keluarga dekatnya ataupun mungkin malah ada yang ekstrimnya ada yang baby blues gitu, yang akhirnya menyalahkan anaknya yang seharusnya kan tidak seperti itu gitu kan. Nah, sekarang sebagai orang tua yang kemudian ada di lingkungan seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bilang untuk enggak, ini anakku memang di yang sekarang di cara belajar yang sekarang nggak apa-apa seperti ini. Gitu. Kita pelan-pelan benahi, kita pelan-pelan kita didik. Nah, itu bagaimana cara menjelaskannya itu, Mbak? menjelaskan ke siapa, Dek? Menjelaskan ke keluarganya yang memiliki anak karena kan kalau zaman dulu kan mindsetnya ada keluarga-keluarga kita yang mungkin pendidikan-pendidikan lama itu wah ini nggak bisa ngomong usia segini ini gimana sih orang tuanya gitu ini usia segini masa baca aja masih belum bisa sih padahal ini teman-temannya udah pada bisa karena mengkomparasikan anak itu kan hal yang masih kita temukan meskipun sudah di tahun-tahun yang seperti ini di periode yang seperti sekarang begitu Mbak. Oke, Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita sebagai orang tua muda itu biar percaya diri gitu. oke. Kalau yang tadi masalah bicara ya, Dek. Kalau masalah ngomong, ngomong secara anak-anak usia 1 tahun, itu tetap kita pantau loh, Dek. Karena kalau ada keterlambatan bicara, itu kita harus segera apa ya, terus lebih banyak Distimulasi stimulasinya. terus. Nah, Siap. stimulasi terus. Nanti jangan sampai kelewat masa kritis mereka, kita baru sadar, baru kita bawa ke tumbuh kembang anak. Itu nanti kalau terlambat ngejarnya agak agak kesulitan. Masalah Sulit. ngomong ya, Ya. cara. Kemudian tadi kalau pengenalan huruf ya, pengenalan huruf, kemudian merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, gitu kan tahapannya. Nah, ini apa? Harus banyak stimulasi, Dek. Kembali lagi stimulasi. Asal keluarga di rumah mamahnya, papahnya itu rajin ngajak baca, kemudian menstimulasi pakai flashcard, itu pasti bisa kok. Tapi memang harus rajin orang tuanya. Kalau orang tuanya udah aku santai aja kok, nggak usah, nggak apa-apa, didiemin aja ya nggak bakal jadi. Ya jadi tapi agak terlambat. Tapi orang tua menstimulasi dengan hal-hal yang menyenangkan, tadi kaitannya dengan literasi, saya rasa itu oke. Gitu loh, Dek. Jadi Siap, siap, siap. caranya, kalau menurut saya itu caranya. Jadi kalau selama ini kan kayak contohnya ada tugas nih, tugas tulis apa huruf a ngulangi Ya, kayak gitu. Nah itu kita bisa ganti gitu caranya. Jadi kan diganti itu caranya. Kita tetap ngajarin di rumah ya. caranya yang berbeda. Jadi
Seperti Mau contohnya seperti apa, Mbak? contohnya mau mengenalkan huruf A, kita bisa kok nulisnya nggak harus pakai pensil, kita bisa pakai tepung terigu. Oh, Pakai tepung terigu itu kan huruf A, itu kan senang. Pakai pasir, pasir sintetis itu oke. Terus bisa juga bentuk dari plastisin atau pledo, dipuntir-puntir, nanti bentuk huruf. Itu kan permainan, menyenangkan tuh anak-anak. Milih mana ayo? Nulis A terus atau berbagai macam tadi kalau untuk anak-anak. Ya membuat berbagai berbagai macam gitu ya. Iya, 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 kalau iya, iya. Aku nggak gambar kepikiran ini, Mbak ya. iya itu deh. Jadi kalau mau nulis kata atau huruf itu lebih baik ada bantuannya dengan gambar. Contohnya mengenalkan huruf A ya. Kita cari nih apel, api. Jadi tidak hanya si A-nya aja, tapi dia nanti lama-lama bisa akan mengenal huruf-huruf yang lainnya juga gitu. Oh, itulah kenapa di media pembelajaran anak usia dini itu kalau misalkan berbicara tentang alfabet, misalkan ada A itu ada awan begitu, A-nya besar, terus oh itu tujuannya seperti itu. Iya, betul. Jadi yang pertama perlu dikenalkan A-nya, kemudian asosiasi A ini dengan suatu kata begitu. Betul. Itu akan membantu mereka lebih mempermudah. Jadi anjing. Dikasih kartu gambarnya ada anjingnya. Oh iya Adik iya iya. gitu. Terus bisa juga nih kita manfaatin tutup-tutup botol ya, tutup-tutup botol yang nggak kepake itu, terus kita akan pakai apa tulisin nih pakai spidol permanen. Huruf A, B, C, D kan warna-warni nih, Dek. Nanti kita bisa, ayo Dek, sekarang kita kelompok ini huruf A, coba cari ini yang A. Dia cari A, dijadiin satu. Coba sekarang cari huruf B, dicari. Itu kan udah mengenalkan. Tapi caranya Iya iya dengan iya. main itu loh. Memang Iya rempong iya sih, iya, iya. tapi itu yang pas sebenarnya untuk anak-anak. Memang perlu diingat terus oleh orang tua bahwa eh, kuncinya metodenya itu bermain ya, Mbak ya. Mm, 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 mm. Iya iya. Nah, yang barusan kita bicarakan ini kan ada banyak berbicara dari sisi formal pendidikan di TK, di sekolah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kegiatan di rumah sebagai orang tua ataupun sebagai pengasuh anaknya, yang perlu kita siapkan apa, Mbak, dengan materi kurikulum Merdeka ini? Kurikulum Merdeka yang Karena kan disiap. pasti pendekatannya berbeda dong. Jadi sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan sih, Dek, memerdekakan anak. Jadi kalau untuk memilih permainan itu biar anak-anak yang milih, jangan orang tua. Orang tua mengarahkan, iya, mengarahkan, kemudian membantu mereka. Kalau anak-anak itu kan contohnya berdoa ya, Dek ya, berdoa aja. Mereka tak bisa berdoa karena apa? Membiasakan diri. Setiap hari kita ajak berdoa, berdoa, berdoa itu dari pembiasaan. Itu, Dek, itu yang utama menurut saya, dari pembiasaan. Anak-anak belajar itu dari. Kebiasaan. Kemudian yang kedua, itu kita beri kesempatan mereka untuk berkreasi. Jadi contohnya nih mewarnai gitu ya. Mungkin ada tugas Ya. mewarnai di sampingnya. Mewarnai pohon, dia mewarnainya merah. Oh, jangan merah, Dek, warnanya harus hijau. Itu jangan kayak gitu. Udah biarin aja. Dia mau pilih warna apa? Kita tanya, kenapa memilih warna ini? Oh, justru ditanya ini ya, alasannya ya, kenapa seperti ini, kenapa. Untuk itu juga Mm-mm. melatih ini, Mbak ya, apa, Jadi, mengekspresikan ya. jadi apa? Kayak contohnya tuh pernah kan saya tanya murid saya, Dek, kenapa kok diwarnai hitam di daun nih, Dek, warna hitam? Itu Miss kebakar, Miss. Nah, itu kan sudah sebenarnya ya bener kan, nggak ada salahnya juga kan kalau daun kebakar itu kan pasti warnanya hitam. Tidak semua Betul, daun betul. hijau kayak gitu. Jadi kita kasih kemerdekaan mereka untuk memilih warna, kemudian kemerdekaan mereka untuk mau gambar, gambar apa aja itu sudah kita berikan kebebasan mereka. Dan apa yang bisa juga dibantu di rumah itu ini, Dek, belajar untuk mempresentasikan, Dek, apa yang mereka buat. Oh, ini baru nih, Mbak. Biasanya kan kalau kita di rumah itu kan komunikasinya hanya semacam ya dua orang saja gitu. Nah, ini konsep mempresentasikan ini cukup baru nih, Mbak. Ini bagaimana nih? Mempresentasikan ini caranya seperti apa?
Jadi contohnya Dedek, kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini kan kekasannya adalah project ya, project based learning. Jadi belajar melalui project kayak gitu. Jadi kita bisa ajak anak-anak kita untuk melihat sesuatu, kemudian satu permasalahan, contohnya banyak sampah-sampah kayak gitu di rumah. Oke dek, yuk kita pilah sampah yang ada di rumah. Kemudian kita buat sesuatu dari sampah kayak gitu loh dek. Jadi ada permasalahan, kita ajak anak-anak untuk mencoba menyelesaikan masalah, kemudian kita ajarkan mereka untuk create, membuat sesuatu, mendesain sesuatu, kemudian setelah sesuatunya, contohnya mainan nih, telepon-teleponan dari kaleng bekas, setelah jadi, mereka diminta untuk cerita pengalaman Oh, iya, iya, iya. Iya. presentasi. Betul, Itu betul, betul. kemampuan 4C yang harus dimiliki oleh anak-anak, Dek. Jadi, kita tuh kan nggak 4C ngerti ini ya. ya, baru lagi nih 4C ini, Mbak. Boleh dijelaskan nih, Mbak. Banyak hal baru nih yang ini nih. Jadi 4C ini adalah kemampuan abad 21 untuk anak-anak yang harus kita bekali deh. Jadi C Ya, yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kognitifnya ya. kemudian yang kedua adalah kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikatif atau komunikasi. Yang keempat adalah kolaborasi. Jadi, saat ini itu kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan juga yang musnah hilang. Untuk Ya, orang tua yang saat ini anak-anaknya minimal SD ke bawah, itu kita tidak tahu kok kedepannya itu akan ada pekerjaan baru apa lagi, kita kan nggak ngerti. Nah, bekal utama yang bisa kita berikan pada anak-anak kita ya tadi itu 4C. Mereka harus kreatif, mereka harus punya critical thinking, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa berkolaborasi. Itu yang paling penting daripada hanya calistung. Calistung itu hanya sebagian kecil ya cara kita berkomunikasi secara tertulis ya. tertulis ya. Oke, oke. Ini menarik sih. Karena pengetahuan orang tua dengan tumbuh kembang anak itu kan mungkin hanya dianggap sebagai ya fase menunggu sampai masuk di sekolah formal begitu. Jadi pengetahuannya hanya terbatas dari apa yang orang tuanya lakukan ataupun yang diamati dari lingkungan sekitarnya. Ini banyak sekali hal-hal yang ini Mbak ya, yang bagi saya pribadi sendiri, oh ini baru juga ilmunya gitu. Nah, ini sekarang gini Mbak, kalau kita berbicara 4C tadi itu kan tiga hal C pertama yang critical thinking, communication, sama apa sih tadi itu Kreatif. creativity, itu kan oke, di kita di lingkungan yang terbatas dalam hal ini hanya dengan orang tuanya saja itu bisa. Nah kemudian yang terakhir komunikasi nih, communication ini kan uh, selalu erat hubungannya dengan orang lain. Tidak bisa di lingkungan yang terbatas atau dengan sendirian atau hanya dengan satu orang saja pendampingnya. Nah, di orang tua yang memiliki anak yang melewati baby pandemi ini, menumbuhkan ini tuh memperkenalkan dunia komunikasi dengan orang lain yang katakanlah dengan keluarga sendiri yang baru saja dilihat mungkin. Itu caranya seperti apa, Mbak? Caranya satu, kalau di rumah itu terbatas orangnya, segera dimasukkan mau ke kelompok bermain atau mau ke TK itu segera, jangan ditunda, jangan terlalu Bermain takut. dengan tetangga gitu ya. Ya, maksudnya tadi ya dimasukkan ke sekolah formal ataupun non formal ya seperti Oh, kelompok bermain atau playgroup itu segera aja dimasukkan, karena itu sangat membantu, benar. Itu terbukti nih, murid-murid saya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, gaul, gaul dengan tetangga, gaul secara aman ya. terawung. Sawung. Jangan cuma di rumah aja main gadget, nanti jadi anak yang kuper itu. Jadi Ya, ya, harus Gruper. ini ikutin sampai komunitas kayak gitu, sanggar-sanggar apa itu bagus sekali itu. Ini aku agak kudet loh, Mbak. Ternyata ada ya untuk kayak kelompok bermain yang sanggar-sanggar itu sekarang itu ada ya seperti itu ya. Aku nggak ngerti soalnya, Mbak. Banyak Oh, banget. karena aku taunya itu ya yang namanya sekolah itu ya kelompok atau komunitas itu ya nanti ketika kita memasuki taman kanak-kanak itu gitu atau playgroup. Jadi yang hal-hal seperti sanggar-sanggar atau komunitas kelompok bermain atau kelompok apa peminatan apa itu ya
belum pernah kepikiran gitu, Mbak. Banyak kok deh. Ada ya Ini seperti itu? ya, malah sekarang itu ada kelas apa kayak gym class ya, baby gym gitu tuh ada loh. Kalau di Jakarta ya, kalau di Oh, Jogja memang belum iya. begitu banyak. Kemudian apa untuk bahasa ya, bahasa Inggris itu juga ada yang kelas kecil-kecil. Itu memang apa belajar bahasa Inggrisnya tuh melalui bermain itu juga banyak. Banyak, Dek, banyak cari aja. Klub-klub kayak gitu tuh banyak sekali. Terus nari ya, balet, terus Ya. olah tubuh Kak di Jogja tuh banyak banget. Nah, ini Pak, sebentar. Ini kita mundur sebentar. Ini ada yang tanya dari Mbak Ayu ini. Bisa pakai tepung juga ya? Baru tahu boleh dicoba umur berapa, Mbak? Nah, dari tadi kan Mbak Arum memperkenalkan alfabet dengan berbagai macam alat ini. Ini pakai tepung ini kira-kira dimulai dari usia berapa, Mbak? Boleh di Oh, usia berapa? ini kan kalau mau untuk mengenalkan alfabet, mau mengasah motorik halus mereka, mungkin supaya tidak lewat masa oral deh. Sudah mereka udah nggak masuk-masukin apa-apa ke mulut. Mulut itu ya. Oh, jadi tandanya Mereka itu ya. kalau sudah beres oralnya, kemudian mereka sudah tahu diajak komunikasi juga sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak, itu boleh dikasih. Oke, oke. Oke, itu ya Mbak Ayu jawabannya. Nah, sekarang ini Mbak, pertanyaan baru nih. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Perlukah orang tua menyiapkan apa namanya? Menyiapkan tumbuh kembang anak ketika anak itu masih dalam kandungan? Itu sangat perlu sejak Nah, ini menarik ini, sangat perlu. Nah, alasannya gimana Pak penjelasannya? jadi sebenarnya ini pengaruh jadi pendidikan anak usia dini itu kan eh, apa ya perlu diperhatikan secara holistik. Holistik itu menyeluruh. Keseluruhan. Iya, Ya, termasuk dengan gizi. Jadi isi, ya gizi betul. gizi anak dan juga ikatan batin ya. Ketika kita ini hamil nih saya hamil, itu yang diungkapkan itu adalah kata-kata yang baik, kemudian doa, kita asupan gizinya bagus, kemudian riwayat kehamilannya juga baik, kemudian proses kelahirannya itu juga normal, itu baik. Tetapi kalau ada sesuatu, itu kita perlu aware, waspada aja deh. Contohnya, Ya, contohnya eh, sesuatu ini dengan kesehatan atau dengan ya, kondisi psikis atau bisa bisa dua-duanya deh bisa secara kesehatannya juga jadi eh, saya beberapa ada kasus itu ternyata setelah saya telisik si anak ini lahirnya secara prematur kayak gitu loh dek itu jadi oh ya, sebenarnya mamah-mamah muda dan papa kalau ada permasalahan dalam artian si anak ini lahirnya normal atau apa namanya bermasalah ya itu siap. seharusnya sampaikan ke guru kelasnya. Karena biasanya nanti ada sesuatu mungkin ya harapannya normal-normal aja ya, Dek. Tetapi ada juga yang menjadi sesuatu yang berbeda. Itu perlu dikomunikasikan ke guru kelasnya. Gitu. Secepat Jadi sedini mungkin ya. iya sedini, sedini mungkin. Jadi kalau bisa ketika masuk awal pertama itu kayak contohnya menurut saya itu ada yang kelainan jantung, Dek. Jadi jantungnya itu bocor. Seluruh tubuhnya itu kalau terlalu capek itu langsung badannya itu warnanya langsung hitam-hitam biru. Oh Nah, biru, iya iya. kalau orang tuanya itu nggak ngomong sama guru kelasnya, itu kan kami jadi nggak ngerti bagaimana cara menangani si anak. Tapi kalau orang tuanya cerita, Miss, ini dulu bayinya seperti ini, kan kami tahu nih riwayatnya. Itu akan mempermudah kami dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk anak-anak. Karena kan kebutuhan anak, contohnya satu kelas nih 20 anak, itu kan pasti beda-beda. Kita harus kenal. Nah ini loh, guru TK yang sebenarnya itu kan harus kenal bener-bener anak A, B, C, D, E, F sampai makanan kesukaannya itu kita harus tahu, binatang kesukaannya tahu, karena dengan itu akan mempermudah guru itu untuk apa ya melakukan pendekatan ke anak-anak dalam rangka untuk pembelajaran tadi. Itu perlu deh Ini gizi. menarik ya. Iya 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 iya. Iya. Jadi tumbuh kembangnya nggak mulai dari nol tapi sampai minus ya Mbak. Iya benar. Iya iya iya. Itu orang tua zaman sekarang perlu. Memang ini sih Mbak. Kalau dari sisi gizi sih memang sangat-sangat diperhatikan sekarang. Kalau saya perhatikan teman-teman itu
ada yang mau konsumsi susu formula dari susu ibu hamil itu. Kemudian ada yang kalau sekarang itu kan apa sih Mbak, di Instagram itu kan sudah banyak akun-akun yang menjelaskan tentang bagaimana kehamilan, jaga kesehatan di saat kehamilan. Tapi ini cukup cukup baru buat saya sendiri. Meskipun saya kadang suka share, suka ini sih, suka searching terkait dunia ini ke dunia ibu hamil ataupun ketika anak-anak kecil seperti itu untuk sebagai bahan bacaan. Ternyata persiapan pendidikan itu, kalau kita berbicara pendidikan itu juga dimulai saat mengandung begitu ya. Yes. Nah itu ini nih mama-mama papa-papa muda ini tolong diperhatikan, apalagi yang mungkin baru saja menikah, bahwa pendidikan dimulai ketika hamil ya. Jadi bukan dimulai ketika lahir begitu. Tadi kita bahas tentang ini Mbak, dari uh, pola pendidikan yang sebelumnya dari enam parameter pendidikan itu, kemudian lanjut tumbuh kembang, maaf ya, kemudian lanjut ke apa itu namanya kurikulum Merdeka Belajar, kemudian dari screen time dan segala macamnya. Uh, ini kalau diperhatikan makin malam makin banyak nyiwa. Ini jangan-jangan mama papa muda, mama papa milenial ini makin merapat semua ini. Sepertinya ada kegelisahan yang sama nih, terutama yang banyak lahir di fase pandemi ini ya. Atau mungkin gini deh, untuk pemirsa-pemirsa kita ini kita berikan kesempatan untuk bertanya lagi. Tadi kan sudah ada yang bertanya, sambil kita ngobrol-ngobrol nih Mbak, ini biar teman-teman yang lain ini siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Nah, ini kan ini Mbak, jujur saja bagi saya itu kan sekarang banyak sekali akses informasi bisa di kita kita apa namanya kita akses. Uh, Bahkan ini fenomena yang saya cukup heran juga. Jadi ibu saya itu kan dia tadi punya pengetahuan seperti bagaimana cara membesarkan anak. Kemudian ketika kakak saya itu, mas saya itu punya anak, ada komentar. Jadi misalnya ibu memberikan informasi seperti ini gitu kan. Nanti anaknya dia seperti ini, seperti ini aja. Tujuannya baik memang kalau saya perhatikan. Tapi mas saya itu membeli memang enggak. Ini anak udah ini kok. Ini udah dengan dokternya begini 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 begini. Uh, menjembatani itu bagaimana sih Mbak? Karena kan kadang ini kan. Contohnya mungkin nanti ini, mungkin satu saat Mbak Arum memiliki dengan pengetahuannya, pasti ketika nanti anaknya Mbak Arum dengan anaknya merasa bahwa si anaknya Mbak Arum ini lebih mengetahui bagaimana anaknya. Padahal dalam hal ini Mbak Arum memiliki juga jam terbang yang tinggi gitu loh. Nah, tapi si anaknya ini dikasih tahu kayak enggak kok, enggak, nanti aku tahu caranya seperti ini gitu. Mungkin Mbak Arum pernah menemui seperti itu, Mbak? Kalau seperti itu sih biasanya orang tua yang tanda kutip dia mungkin contohnya itu orang ini ya, kalau kayak gitu ya, masalahnya kayak gitu, wah itu tuh sudah masalah personal deh. Oh iya. Jadi Tapi nggak apa sih Mbak, ini kan bisa untuk apa namanya cerita-cerita, karena ini sih, karena memang ini sih Mbak, eh, memandang bahwa orang dulu itu ngerti apa sih dengan hal yang sekarang itu. Pola pikir seperti itu saya rasa itu akan terus terjadi di generasi selanjutnya gitu loh. Kita mungkin merasa bahwa orang tua kita memiliki pengetahuan yang terbatas di hal-hal tertentu. Pasti nanti anak-anak kita atau generasi penerus kita itu juga memiliki pemahaman bahwa kita memiliki pengetahuan terbatas begitu. Jadi kalau saya biasanya kayak gini deh, saya menggabungkan antara pengalaman dan teori yang update. Jadi pengalaman tuh tetap guru yang paling hebat loh dek. Tapi memang ada beberapa pengalaman yang mungkin saat ini sudah tidak tepat lagi untuk diaplikasikan. Nah itu Oke. mungkin karena kan ada generation gap ya. Kan Betul. ya, nah memang tadi itu tantangan tantangan mendidik anak sekarang dan tantangan mendidik anak yang dulu itu memang berbeda. Tetapi ada hal-hal yang menurut saya ya,
Itu yang bisa saya Siap. pakainya waktu mama saya dulu didik saya. Oh, yang itu tuh nggak pas. Maka saya nggak pakai nih untuk mendidik anak saya kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu diajak ngobrol, perlu diskusi kemudian mana sekiranya yang memang masih update, masih bisa dipakai untuk mendidik anak di zaman yang sekarang. Kalau katakan sudah nggak kepake ya mau nggak mau tetap ditinggalkan kayak gitu. Jadi contohnya Ya, apa? Kalau anak dulu kita tuh kan kalau nggak kita deh saya kalau di apa dikasih tahu orang tua kita tuh kan nggak mungkin ya namanya ngelihatnya tuh langsung kayak nantang gitu kan nggak ya kita misal kalau ya. saya ya tunduk ya tapi anak sekarang itu kan kayak gini nah Langsung kontak gitu ya. ya, kontak nah itu kalau orang yang mungkin orang yang apa ya namanya pola dulu itu akan ngelihatnya kan kamu nggak sopan kayak gini-gini sedangkan memang anak-anak sekarang seperti itu nah mungkin itu yang harus diimbangkan ya jadi tetap harus diskusi itu, harus diskusi mencari jalan yang tepat, cara mendidik yang tepat yang sesuai dengan zaman sekarang. Nek yang Iya. satu kemajon, bahasanya yang satu Iya. kemajon kita harus mari kita sama-sama turun, kita ngomong, didiskusikan mana yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Berarti nggak cukup bagaimana membekali diri untuk anak, tapi juga untuk keluarga gitu ya. Keluarga dalam hal ini orang tua, saudara-saudara yang lain, begitu ya. Iya bener kan tripusat pendidikan itu nomor satu malah keluarga. Iya, Jadi betul, 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 betul. Yang sering berinteraksi itu ya. betul. Oke, Mbak, ini ada dua pertanyaan dari Mas Dian. Ini yang pertama, perihal calistung. Bagaimana cara menyikapi anggota keluarga ini? Ini barusan kita bahas juga. Bagaimana cara menyikapi anggota keluarga yang ingin anak kita belajar calistung di usia dini dengan alasan agar tidak ketinggalan. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua ini, banyak SD yang mewajibkan, ya Mbak, gimana? Saya siap dulu ya satu-satu ya. Oh, Yang kedua, siap-siap. Perlu ini, Mbak, saya ulangi lagi atau? yang calistung tadi itu ini aja, Iya, eh, nggak salah kok kita ngajarin, hanya caranya aja. Boleh, boleh ya. Calistung tuh boleh, tapi caranya. Jadi kayak membaca itu kita pakai caranya yang menarik untuk anak-anak yang sesuai. Jangan anak-anak terus dikasihnya hanya lembaran LKA terus kayak gitu ya. Kita ajak kayak saya tadi apa ngusulin pakai tutup botol ya. Kita contohnya kita mau apa belajar nih tentang mengenal kalau anak TK itu salah satu caranya adalah mengenalkan yang terdekat dulu deh itu paling gampang jadi dari hal yang paling dekat dengan mereka kalau mau apa belajar membaca atau mengenali nama mereka dulu nomor satu mereka harus bisa nulis nama mereka baca nama mereka kemudian yang kedua orang yang dekat dengan dia dengan media yang menarik yang konkret ya dek ya benda yang konkret mau pakai flashcard mau pakai kartu kata kartu huruf mau pakai batu yang ditulisin A B C D E F ataupun pakai tutup botol atau pakai macam-macam banyak itu nggak apa-apa jadi jangan drilling yang penting jangan drilling drilling itu yang drilling itu monoton dan ngedrill berulang terus gitu, dek Mbak ya. iya diulang-ulang terus terus diulangin terus kayak gitu terus ulangin lagi itu kayak anak SD itu sudah anak SD itu TK belum kayak gitu Iya, 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 iya. Jadi dari sisi calistungnya boleh gitu ya, boleh bisa dipergunakan asalkan jangan monoton dan benda konkret drilling ya gitu ya. yang menyenangkan yang menarik untuk anak-anak sekarang banyak sekali media-media yang dijual di marketplace tuh banyak banget kok alat bantu untuk belajar membaca nggak apa-apa asal yang menarik untuk anak-anak Nah, ini Mbak, tadi kan terkait calistungnya. Nah, terus bagaimana dengan ini Mbak? Bagaimana kita eh, menanggapi keluarga kita yang mengomentari seperti itu? Ini kok nggak belajar calistung ini nanti telat loh sama anak-anak yang lain gini 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 gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua muda merespon? Karena kan muda kan juga belum banyak pengalaman tuh Mbak. Anak juga baru satu gitu kan. Itu pun juga masih kecil gitu. nggak apa-apa nanti pasti bisa gitu aja deh Oke, siap.
Optimis ya, orang tuanya harus optimis ya. Harus optimis, tapi juga terus nggak berarti nggak ngapa-ngapain loh ya. Jadi tetap Siap. ya tetap menstimulasi, menstimulasi dengan cara yang tepat. Tadi Baik, yang baik, saya baik, baik. media-media itu tadi. Banyak sekali kok kalau mau pakai sesekali pakai games-games yang ada di apa pakai laptop lebih baik pakai laptop ya jangan pakai HP ya kan ini kecil ya. Tapi kalau pakai laptop kan lebih besar. Jadi untuk mata juga lebih baik pakai laptop atau tab yang gede gitu. Siap, siap. Ini pertanyaan selanjutnya, Mbak, dari Mas Dian. Eh, sekarang banyak SD yang mewajibkan anak-anak sudah harus bisa membaca sebelum masuk SD. Cara menyikapinya, Mbak? Monggo. Duh, kalau kayak gini tuh memang ini dilema ya. Kalau Curhatan guru TK ini ya. iya benar sebenarnya apa ya curhatan curhatan. Kalau di TK itu mesti masih pra membaca, masih pra menulis, pra ya dek ya itu menuju. Jadi pengenalan Siap. huruf, pengenalan angka, huruf jadi kata, kata yang sederhana dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata, nanti baru mateni ya yang pakai ang atau huruf mati. Itu masih tahapannya seperti itu. Nah, kalau SD itu memang sekarang baru di ini nih, baru diperbaiki. Jadi memang, oh tapi nggak usah khawatir ya bagi orang tua yang anaknya masih ini, Mbak ya. Karena pasti nanti ketika memasuki usia di pendidikan di taman kanak-kanak itu, pasti nanti SD-nya sudah siap dengan pola pendidikan yang baru ini ya. Ya, semoga nanti ini ada pembaruan dari semua lini ya. Jadi di PAUD Ya, ini juga apa namanya pembaruan metode juga metode pembelajaran kemudian untuk di SD ini mulai kelas 1 dan kelas 4 ini Dek yang nantinya di tahun ajaran depan ini sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi hanya baru kelas 1 dan kelas 4 yang pakai ya, kurikulum. Jadi nanti ini yang kelas 1 kelas 1 sebenarnya sebaiknya tidak perlu khawatir karena seharusnya si guru juga mudeng dan si guru siap, juga paham sebenarnya belum belum saatnya baru tugas guru SD itu baru ngajarin kayak gitu jangan terus apa ya maunya dari TK sudah siap nih kasih materi Z gitu enggak sekarang yang penting adalah prosesnya itu deh yang menjadi siap, penekanan di siap, kurikulum siap. ini bukan hanya produknya saja tetapi prosesnya tuh ini Karena yang ciri diharapkan itu fondasinya gitu, Mbak ya. betul pondasinya. Baik, baik, baik. Eh, ini Mbak, tadi kan kita banyak membahas tentang bagaimana menyiapkan dan bagaimana proses pelaksanaannya. Siap? Gimana Mbak? Waktunya sudah bablas nih nggak apa-apa nih. Gak apa, nggak apa. Ini nanti ini buat satu pertanyaan terakhir ini. Oke, Nah, oke. eh, kan sudah ini apa namanya? Ketika kita membahas banyak hal dari bagaimana di usia-usia yang bahkan belum ini Mbak, belum apa sih? Belum pra-TK lah istilahnya. Pra-TK sampai di kemudian ini ketika di TK. Nah, sekarang pertanyaan gini, Mbak. Bagaimana apa yang bisa orang tua bisa lakukan ketika itu sudah di puncak golden age-nya anak itu. Tapi sudah terlanjur, mungkin orang tuanya ada hal-hal yang mungkin karena ketidaktahuannya uh, ada hal-hal yang mungkin uh, tidak seperti yang kita bahas tadi gitu, Mbak. Nah, tapi sekarang anaknya sudah di puncak-puncaknya golden age. Yang perlu di yang bisa dilakukan sekarang itu apa, Mbak? Ya, segera melakukan perubahan. Segera melakukan perubahan. Siap, siap, siap. Segera melakukan perubahan, meskipun itu pasti berat ya. Ketika kita sudah tahu ada hal-hal yang memang nggak beres, nggak benar, itu katakan sudah keluar rel ya, memasukkan ke dalam rel lagi itu kan perlu proses. Itu orang tua harus sabar dan kalau memang mau berubah ya, ya harus konsisten juga. Jangan terus Siap, cuman siap, apa 1 hari, 2 hari, 3 hari, biasanya lagi balik lagi, anak-anak dibiarin lagi ya nggak bakal jadi. Tapi kita harus siap, konsisten. siap. Jadi masih ada harapan ya bagi orang tua yang anaknya mungkin sudah sedang di puncak-puncaknya golden age atau mau melewati golden age ini, Mbak ya. Gak apa-apa, Dek. Belajar itu tidak kenal waktu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul, 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 betul.
Iya, setuju, sepakat, sepakat, Mbak. Nah, sekarang terakhir nih, Mbak, sebelum kita menutup bincang-bincang kita di malam ini, pesan-pesan untuk mama-mama dan papa-papa muda yang akan memiliki anak ataupun yang anaknya masih di usia-usia dini. Silakan, Mbak, monggo. Eh, Pesannya jadilah smart parents. Jadi Smart parents. ya, sekarang ini pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah, tetapi yang paling utama dan pertama sebagai pendidik anak-anak kita adalah orang tua. Jadi, mari kita upgrade terus kemampuan parenting kita. Banyak sekali akun-akun untuk belajar mandiri. Itu ada siapa Mbak Olin ya? Mbak Olin angkatan 10 itu dia juga apa, di keluarga kita ya. Itu bagus sekali, Dek. Jadi memang kita harus update terus tentang ilmu parenting kita. Iya, jadi nggak boleh uh, asal terima gitu, Mbak ya. Nggak boleh asal yang, ya udahlah gitu, Sudah gak demi zaman masa kan? depan anak. Ya. Iya, Ingat ya, bapak-bapak muda sekarang, selain kita harus selalu update bahwa pendidikan anak itu sudah dimulai ketika ibunya mengandung. Jadi jangan 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 apa namanya, jangan lupa gitu, jangan jangan dilewatkan gitu. Karena bukannya nggak bisa dibetulkan, bukannya nggak bisa diperbaiki, bisa, hanya saja nanti eh, mungkin akan butuh tenaga yang ekstra begitu. bertahap deh. Baik Mbak Arum, terima kasih banyak. Ini pembicaraan ini sampai malam ini masih banyak yang stay di sini karena mungkin di sini masih banyak ini ya mama papa muda yang gelisah dengan tumbuh kembang anaknya. Eh, Mungkin bagi Mas Mbak semuanya, teman-teman yang bergabung di Pavali Talk pada malam hari ini bisa di-add akunnya Mbak Arum di @arumsari, AROM, AROEM Sari. Itu nanti bisa mungkin dari postingan-postingannya Mbak Arum nanti bisa belajar terkait dengan parenting, smart parenting. Mungkin ada apa namanya itu mau konsultasi bertanya-tanya bisa Mbak ya? Sorry. Boleh, 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 boleh. Siap. Kita senang Ya. berbagi kok. Bagi. Nah, itu tadi ya Mas Mbak teman ini Miss Arum ya. Miss Arum ini uh, bersedia untuk men-share berbagi ilmu agar kita semua menjadi smart parent. Oke, terima kasih banyak Mbak Arum atas share-share-nya pada malam hari ini. Ini ada Mbak tadi berkomentar, loh kok wis rampung ya? Karena ini Mas, apa namanya kalau nggak dipakai durasi nanti bisa sampai lanjut sampai nanti ini malam-malam nanti nggak selesai ini nanti. Iya deh. Uh, Yes, nih. Saya Nanti anaknya besok nggak bisa. tolong di ini ya didoakan besok saya tes apa Siap, seleksi sekolah penggerak tahap kedua. Saya lolos tahap 1 siap, besok siap, saya tes. siap. Nah, kita semua malam ini juga mendoakan Miss Arum besok akan tes. Harapannya nanti Miss Arum ini juga bisa ikut menjadi bagian penggerak pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Arum. Terima kasih banyak atas ilmunya yang daging semua ini. Harapannya nanti kita semua yang orang tua muda ataupun yang baru mengetahui ilmu-ilmu baru ini bisa harapannya bisa semakin menjadi smart parent begitu Mbak ya. Uh, kita tadi sudah mulai dengan tanda kemenangan Kristus, mari kita akhiri juga diskusi bincang-bincang malam kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan Mbak. Sampai Oke, jumpa semuanya. Dadah. salam ya buat si kecil ya. Siap Dadah. Mbak. Nah.